Haleluya, shalom. Wah, shalom wanita-wanita hebat, shalom. Boleh lambaikan kedua tangannya, shalom. Haleluya, bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya? Luar biasa, haleluya. Berikan kemuliaan yuk buat Tuhan kita, haleluya. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, mungkin saya mau ajak ya yang mungkin duduknya masih ada di belakang. Boleh yuk isi dulu bangku-bangku yang kosong nih. Di tengah ini juga masih ada. Di depan sini juga masih ada. Haleluya. Nah, ayo maju. Haleluya. Ya, sebelum kita memulai, kita mau minta pimpinan Roh Kudus Tuhan kita Yesus di tempat ini. Haleluya, mari kita sama-sama tundukkan kepala. Haleluya, Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Buat kami Tuhan, para wanita Tuhan, di Hope Family. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Sehingga kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami mau bersatu hati, kami mau menyembah, kami mau memuji, kami mau meninggikan Engkau. Sebab Engkau adalah Allah kami yang perkasa, Engkau Allah kami yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segalanya yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Biarlah malam hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami hanya tertuju kepadamu. Biarlah hati kami malam hari ini Tuhan, boleh Tuhan merasakan hadirat-Mu. Jamah setiap hati, jamah setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari para wanita yang hebat di tempat ini, yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Siapa di sini percaya bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang perkasa? Boleh lambaikan tangannya. Kita punya Tuhan yang hebat, amin. Amin. Kita punya Tuhan yang sangat-sangat menyayangi kita, amin. Sebab kita adalah ciptaan yang luar biasa. Kita ciptaan yang istimewa. Biarlah setiap kita boleh kita menghargai diri kita sendiri sebagai wanita, amin. Kalau bukan diri kita dulu yang menghargai diri kita, siapa lagi? Kalau kita sudah mencintai, menghargai diri kita, malah kita juga bisa mencintai sekeliling kita, amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa haleluya Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari dengan iman kita naikkan pujian ini dari awal. Perhatikanlah bunga bakung, haleluya.
Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya. Seperti lagu ini katakan, kalau bunga bakung aja Tuhan hiasi tanpa bekerja. Bahkan burung-burung di udara Tuhan kasih makan walaupun mereka tanpa bekerja. Apalagi kita para wanita-wanita hebat di tempat ini, kita sebagai kesayangannya Tuhan. Seperti hari ini kita merayakan kasih sayang karena kita adalah kesayangannya Tuhan. Amin. Mari dengan iman kita naikkan pujian ini dari awal. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis
tempat ini, wanita-wanita hebat. Saat percaya, Haleluya, ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan kesayangan-Mu. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan. Sekali lagi, saat kami perlu, saat Kau perlu Tuhan, sebab Engkau Tuhan kami yang selalu mendengar. Haleluya. Yes. Saat menangis Tuhan tahu. Haleluya. Saat bersyukur Tuhan berhati. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta
setiap hati kami Tuhan, jamah setiap kami. Hiara bala bara bala bara bala, hiara bala bara bala bara bala bara bala bara bala bara bala bara. Kami rindu lebih lagi Tuhan. Kami rindu Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Kau Allah kami yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Jesus. Kami mau lebih lagi Tuhan. Haleluya. Is our God. Sing with me, how great is our God, and all will sing how great is our God, how great is our God, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing how great, haleluya. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya, how great, how great.
see how great you Jesus. Hallelujah. How great is our God. Because you are great. How great. How great is our God. Hallelujah. How great you Jesus. And all we see how great is our God. And all we'll see how great is Jesus. And all we'll see how great is our God. And all we'll see how great. Haleluya, siapa saudara? Is our God. Yes, haleluya. How great is our God. Sorakan haleluya. Yes, haleluya. Haleluya, haleluya. Yes, haleluya. Benar Tuhan. Kami punya Tuhan, punya Allah yang luar biasa. Engkau sungguh besar Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari para wanita hebat yang percaya Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar, sama-sama katakan amin. Haleluya. Wah, udah mulai rame nih. Boleh tengok kanan kirinya. Tengok ya, boleh tengok. Haleluya. Mungkin ada yang kenal atau ada yang belum kenal, pas tengok kanan kiri, depan belakang boleh kenalan. Haleluya. Boleh berikan tos. Haleluya, boleh berikan tos. Haleluya. Haleluya. Wanita hebat di tempat ini siap untuk memuji Tuhan? Amin. Aduh, aminnya kayak belum makan nih. Udah pada makan kan tadi di depan? Udah. Kayaknya nih belum semangat nih. Haleluya. Yang mau memuji Tuhan di tempat ini, bergoyang buat Tuhan, katakan wuh. Boleh dengan kedua tangannya. Wuh. Haleluya. Siap bergoyang? Syalalala. Percaya padamu, haleluya, karena kasih-Mu padaku. Boleh lebih kencang lagi suaranya para wanita Tuhan. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Siap-siap. Dengan gendang ku puji kecapi. Aku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Aduh, tunggu dulu nih. Wanita Tuhannya masih pada lemes, masih pada jaim. Aduh, justru nih kita di ibadah wanita nggak perlu pakai jaim. Ayo pada nari. Mau maju boleh, buat maju juga di sini. Haleluya. Mungkin Tante Wena mau maju di sini, Tante Wena. Haleluya. Siap semuanya? Shalalalala, shalalala,
percaya padamu. Hoba. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Ku angkat lagu pujian. Haleluya. Tinggikan nama. Ayo siap-siap wanita di tempat ini. Boleh goyang? Kecapi, oh, ku bernyanyi. Haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang. Dengan gendang, puji, Boleh goyang? puji dengan kecapi. Oh, haleluya, Yesus kekasihku. Tunggu nih ya. Dengan coba Hey. tengok kanan kirinya. Puji Ada dengan belum goyang belum? Oh, ku bernyanyi. Haleluya, Yesus kekasih. Sekarang para wanita saja di tempat ini. Dengan Hey, puji Yesus kekasihku. Shalala, shalala, Shalalalala. shalala. Sekali lagi shalala. Shalalalala. Haleluya. Sayang disayang. Sayang, sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang, Sayang, sayang. sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi Haleluya. Aku Boleh lambaikan kedua tanganmu, katakan glory, glory. glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, glory. Sayang, sayang. Boleh tengok kanan kirinya. Sayang, Sayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku boleh sayang-sayang lagi. Ikutin saya nih. disayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku Boleh jempol ya. disayang Dua-duanya di atas, Tuhan. katakan. Haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, glory. Haleluya, Mana goyangannya nih? puji Tuhan. Haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi. Glory, glory, glory. haleluya. Ayo para wanita Tuhan. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Shalalalala. Shalalala, Shalalalala. shalala. Sekali lagi. Shalalalala, shalalala, shalalalala, shalalalala. Haleluya. Haleluya. Ini kalau more lagi nih, ntar belum kebagian mau ada firman Tuhan. Makanya kalau mau begini terus ya Cade, makanya setiap ada ibadah wis datang. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Saya persilakan duduk kembali. Widih, lagi. Aduh buangin dam. Kalau
ini sampai besok ini Bu Aginem. Gak kelar-kelar. Haleluya. Dahsyat luar biasa wanita-wanita Tuhan di tempat ini. Wanita-wanita hebat. Sorakan. Wuh. Haleluya. Ya kita mempersiapkan hati kita. Haleluya. Tadi kita udah seneng-seneng. Kita udah girang, udah menari buat Tuhan. Nah, ada saatnya kita untuk bergirang, memuji, menari buat Tuhan. Ada saat juga kita duduk diam dekat kaki Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Setiap hati kita mau siapkan supaya sharing, kesaksian yang dibagikan itu boleh menjadi pelajaran buat setiap kita, menjadi panutan buat kita, sehingga hidup kita boleh lebih lagi diberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Apapun permasalahan kita, persoalan hidup kita, saat malam hari ini, biarlah kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Apapun itu Tuhan persoalan kami, biar kami Tuhan mau belajar hanya mengandalkan Engkau, bukan mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan. Apapun persoalan kami, mungkin bagi kami Tuhan, aduh persoalan ini terlalu berat, kayak gak mungkin deh Tuhan, saya bisa selesaiin ini, gak mungkin. Tidak mungkin ada akhir yang baik. Tapi percayalah kita punya Tuhan yang besar. Bagi kita mustahil, tapi bagi Tuhan kita yang besar, Tuhan kita yang dahsyat, tidak ada yang mustahil. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab hanya kepadamu Tuhan kami akan berlari. Walaupun mungkin kami dalam pencobaan, dalam tekanan, kami hanya mau berlari Tuhan, bukan berlari menjauh, tapi mau berlari mencari Engkau Tuhan. Kami mau berlari terus mengejar hadir-Mu Tuhan. Haleluya. Yes, haleluya. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Mari dengan imanmu naikkan pujian ini, katakan hanya kepadanya, kepadamu Tuhan kan berlari. Yes, kami mau berlari saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah
aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi kami. Mau terbang, bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Hari ini menjadi doa setiap kita. Haleluya. Apapun persoalan kami mau terbang tinggi. Kami mau terbang lebih tinggi lagi. Di atas segala persoalan kami. Kami mau terbang. Kami menghampiri Tuhan kami yang lebih besar dari persoalan kami. Haleluya. Haleluya. Mari saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Yes. Sambil angkat kedua tanganmu. Bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan ku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, Kami punya Tuhan atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya, sorakan haleluya. Bukan terbang tinggi bagai raja wali Di atas persoalan hidup atas segala persoalan. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kalau kami para wanita-wanita-Mu,
kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh disegarkan lewat pujian dan penyembahan. Kami juga boleh disegarkan oleh firman-Mu. Kami dikuatkan, kami bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan, saudari Yana Tuhan akan sharing ya Tuhan. Hamba percaya pengurapan-Mu ada atasnya. Sehingga biarlah setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya ada perkataan-perkataan dari Tuhan. Karena Tuhan, roh Tuhan berdiam di dalam dirinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau buka telinga hati kami. Kami mau membuka telinga kami untuk kami mendengarkan akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu Tuhan ditabur di tanah hati kami yang baik. Sehingga itu berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kami. Sehingga kami dapat berbuah lebat bagi kerajaan Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, saya undang Saudari Yana. Ya, hari ini kita akan diberkati firman Tuhan oleh Saudari kita Yana ya. Kita beri tepuk tangan dulu. Buat semangat. Ya, kita harus menghargai teman-teman kita yang boleh ada di tempat ini ya. Karena jujur untuk kita sharing firman ini gak mudah gitu ya. Tetapi kalau orang itu mau ya, itu adalah satu hal yang luar biasa ya. Karena dia mau menyediakan waktunya semuanya untuk dia sharing. Oke, Tuhan memberkati. Shalom semuanya. Ya, bukan khotbah sih ya, kesaksian sih ya. Malam ini temanya The Power of God Love, kekuatan cintanya Tuhan. Aku mau bagiin kalau aku tuh merasakan kekuatan cintanya Tuhan gitu ya. Lewat apa gitu? Lewat Tuhan izinin aku mengalami satu proses gitu ya. Dimana satu kali aku merasakan tuh jantung aku tuh berdebar-debar gitu. Gak tahu kenapa, gak ada sebab apa-apa, dan semua dalam keadaan baik. Tiba-tiba lagi istirahat gitu, habis mandi pulang kerja, kok tiba-tiba dia berdebarnya kenceng banget. Terus seperti ngerasa sesuatu yang gak enak banget rasanya, terus perasaan was-was, pokoknya tuh ngerasa takut tiba-tiba mati gitu. Aduh, kayaknya semakin lama semakin gini-gini kan. Aduh, kok kayak orang mau mati gitu. Kok kayak ngap, aduh gimana nih kalau mati mendadak gitu kan. Akhirnya aku diem gitu kan. Pas ada suami aku, yaudah didoain aku kira-kira setengah jam gitu. Tenang gitu ya. Ya udah, besokannya tuh hari-hari dilalui seperti biasa gitu. Sampai kejadian itu terulang lagi. Sekitar sebulanan atau 2 bulanan aku lupa deh gitu. Sama, tapi saat itu suami aku gak ada, aku sendiri di rumah. Tiba-tiba gak ada apa-apa gitu, dia tiba-tiba kayak, pokoknya gak bisa dikendalin perasaan was-was, perasaan gak enak tiba-tiba mencekam. Aku sendirian, aduh gimana nih langsung, kayak gitu-gitu kan, semakin kita kalut semakin gimana gitu. Akhirnya aku ke dokter gitu kan, aku tanya kenapa gitu. Pas ke dokter bilang aku, ini mah panik dia bilang gitu kan. Terus aku sempat dikasih obat. Aku sempat tanya sama Cimel gitu kan. Ini obat apa Ci gitu kan. Cimel bilang ini obat penenang. Dia bilang, oh gitu ya. Aku perlu minum gak ya? Gak usah dulu deh karena ini Cimel bilang gak menyembuhkan. Tapi bisa jadi kecanduan gitu kan. Akhirnya obat itu aku simpen, gak aku minum gitu. Tapi nggak ada niatan buat minum itu obat, pikir aku jantung aku nggak apa-apa ya udah. Hari-hari dari situ aku mulai merasa semakin takut. Hari-hari aku laluin dengan cemas, takut, seperti nih sebentar lagi nih, aduh mau mati, bagaimana nih rasanya gitu ya. Nggak bisa ngapa-ngapain, semua aktivitas terganggu, tapi semua orang menganggap aku baik-baik aja. Oh kamu nggak ada apa-apa, semua sehat kok, gini, itu cuma pikiran doang. Tapi itu masalah banget buat aku, karena aku ngejalanin itu nggak enak. Gak ada damai sejahtera, aku cerita sama Karipka gitu kan, sama suami aku, sama Cimel tahu. Karipka bilang, udah lu percaya aja gak ada apa-apa, udah imanin aja Tuhan pegang kendali dia bilang gitu kan. Akhirnya ya udah aku jalanin hari-hari
aku suka cari di Google, kenapa aku begini gitu kan. Semakin aku mencari tahu itu semakin luar biasa. Bukan semakin baik, malah semakin parah, semakin kacau. Sampai akhirnya ya udah, tapi aku dari situ suamiku bilang, ya udah kamu kan gak apa-apa, kata dokter gak apa-apa. Udah kamu mungkin dibalik semua ini ada maksud Tuhan, gak tahu apa, kamu melekat aja sama Tuhan gitu kan. Mungkin dari situ kamu merasakan damai sejahtera, merasakan sukacita, hanya itu kekuatan kamu. Aku coba lakukan itu gitu kan. Sekalipun keadaan aku tuh gak enak banget, setiap hari dilalui tuh, setiap hari dilaluin, setiap jam aku lihat, aduh aku bisa laluin, aku masih hidup gitu kan. Akhirnya berjalan sebulan, 2 bulan, tetap aku berdoa, aku menyanyi, menyembah, aku belajar, Tuhan aku coba deh, aku belajar dekat sama Tuhan gitu kan. Aku mulai komitmen sama Tuhan, aku nyanyi, aku nyembah, aku berdoa, berdoanya aku komplain, Tuhan aku kenapa begini gitu kan. Ini gak enak banget rasanya buat aku gitu, hari-hari aku ngeliat orang-orang kok enak, bisa ketawa, bisa ini, kalau aku mikirin, aduh nanti sebentar lagi aku mati nih, ngap-ngapan gitu kan. Apalagi kalau aku ngeliat tabung oksigen gitu kan, aduh rasanya gimana gitu ya. Udah akhirnya tetap aku berdoa, kok aku gak bisa percaya, kok hilang rasa percaya, rasa beriman tuh aku gak tahu seperti apa. Itu benar-benar di titik 0 gitu. Akhirnya satu kali aku berdoa, aku bilang gini, aku abis berdoa, aku diem gitu kan, aku bilang, Tuhan aku capek, aku bilang gitu kan. Aku capek gitu kan, kayak gini tuh. Oh sebelumnya itu sempat terjadi lagi sampai 3 kali gitu kan, sekitar 2-3 bulan itu terulang lagi. Sampai aku ke dokter lagi gitu kan, aku ceritain sama dokter, dok kenapa ya aku gini, tapi aku gak bilang ke dokter yang pertama, bilangnya kayak gitu. Itu obat ternyata, akhirnya aku buang, pikir aku gak perlu lah, aku buang tuh obat. Pas obat itu aku buang, kejadian lagi kan tuh. Timbul di hati, itu obat apa ya? Aku mau nanya Cimel, Ci obatnya apa kemarin ya? Aku pengen beli gitu kan. Aku pengen minum, kayaknya aku perlu deh gitu kan. Tapi aku gak sempet nanya, akhirnya aku ke dokter, kata dokter, coba kamu rekam jantung, dia bilang gitu kan. Aku rekam jantung, pada saat direkam memang kondisi jantung itu berdebar kencang banget. Padahal gak ada apa-apa gitu kan, debar takut gitu. Hasilnya pas keluar memang dia agak sedikit berdetak di atas ukuran normal, tapi itu gak masalah. Dokter bilang sama aku gini, ini gak apa-apa, berarti kamu gini deh, kamu saya ajarin terapi hipnotis untuk menghipnotis pikiran kamu. Jadi kalau kamu lagi kalut, lagi takut, kamu menghipnotis diri kamu untuk bisa tenang, jadi gak usah pakai obat, dia bilang gitu kan. Terus aku bilang gini, dok nanti dulu ya, aku bilang gitu, aku perbaiki dulu pola makan aku gitu. Nanti kalau aku perlu aku datang ke sini lagi, aku bilang. Tapi di dalam hati aku nggak perlu itu gitu kan, aku nggak perlu itu gitu. Akhirnya ya udah berjalan berlalu sampai aku berdoa, aku bilang doanya, Tuhan aku capek, aku bilang gitu kan. Aku capek Tuhan kayak gini gitu, nggak enak banget rasanya. Jangan sampai, cukup Tuhan 3 kali, aku bilang gitu. Cukup 3 kali aku ngerasain kayak gini. Aku nggak mau lagi. Jangan sampai suami aku, anak-anak aku, orang tua aku, bahkan teman-teman aku pun ngerasain apa yang aku alamin. Karena nggak enak banget rasanya, aku nggak mau gitu. Orang yang dekat sama aku ngerasain kayak gini, cukup aku aja, aku bilang gitu kan. Udah itu aku sambil nangis, banyak air mata setiap hari gitu. Akhirnya aku diem gitu. Tapi di hati aku tuh ada kayak satu suara gitu. Dia bilang, nikmatin prosesmu, dia bilang gitu kan. Aku tahu apa yang kau rasa, aku ada bersamamu, berserulah kepadaku. Jadi aku seperti terhipnotis kayak orang ngobrol gitu. Terus aku tanya, sampai kapan? Terus di hati ada yang nyautin lagi, sampai waktuku, dia bilang gitu. Terus aku jadinya nangis gitu kan, aduh kok aku suruh nikmatin tuh ketakutan setiap hari, cemas, rasa mau mati, aku suruh nikmatin gak enak gitu, udah gitu gak tahu sampai kapan. Kecuali kalau Tuhan bilang 3 bulan aja, ya udahlah aku tenang gitu kan. Ini nggak tahu sampai kapan, waduh bisa seumur hidup gitu kan. Bisa akhirnya ya udah aku laluin setiap hari begitu. Nggak semakin baik sih, nggak semakin baik. Aku bilang, terus kalau aku nggak enak gimana? Aku bilang gitu kan. Terus di hati aku berserulah kepadaku, ingatlah segala yang baik tentangku, pikirkanlah segala yang baik tentangku. Aku ada bersamamu, aku tahu apa yang kamu rasa gitu. Ya udah, jadi tetap hari-hari aku laluin seperti biasa gitu ya, dengan perasaan gak enak, perasaan was-was, tapi aku belajar untuk
aku isi pikiran aku gitu kan. Aku nggak mau kosong karena itu seperti ada yang mengaum-ngaum di pikiran aku, nanti kamu begini, nanti kamu begini, kamu begini gitu. Akhirnya aku dengerin khotbah, banyak, pokoknya nggak pernah nganggur gitu ya, selalu aku dengerin khotbah, ngerti nggak ngerti aku dengerin gitu. Memang terkadang ada yang Tuhan berbicara melalui hamba-hamba Tuhan gitu ya. Aku bersyukur teman-teman aku banyak gitu kan, ada Fight Night, ada Breakthrough Night, ada Bivalidated dulu kan, jadi aku ikut, ada APT dulu kan di sini ada tuh, pas di sini selesai, aku masih nyambung. Karena pikir aku, suami aku belum pulang, daripada pikiran aku kosong, aku kenapa-napa, udah aku dengerin aja. Setiap hari begitu, aku catetin semua khotbah, aku catetin tuh, kan aku kalau baca Alkitab suka aku screenshot, aku catetin semuanya, aku tulis supaya pikiran aku tuh gak kalut ke situ. Akhirnya berjalannya waktu, terus aku melekat sama Tuhan, sampai satu kali aku bilang, Tuhan, kok di jalan itu ya, aku kadang suka ngobrol gitu, Tuhan, aku tuh kenal Tuhan tuh dari tahun 2002, sekarang 2022, aku bilang gitu. Bukan waktu yang sebentar sih ya, tapi aku tuh nggak pernah lo ngalamin sampai setitik rendah ini, sampai nggak tahu iman aku seperti apa, percaya seperti apa. Kok bisa begitu ya, kataku. Kok yang lain nggak mengalami kayak aku bilang gitu kan. Terus di hati aku, seperti ada yang bilang, saat ini tuh kamu tuh seumpama seperti sedang mengerjakan ujian. Setiap soal-soal yang sulit itu bukan kau lompati, tapi harus kau isi dengan pensilmu, dan aku akan menuntun jemarimu untuk menyelesaikan soal-soalmu. Aku mau berpartner denganmu, aku bisa melakukannya sendiri. Aku bisa membuat kamu sembuh, aku tinggal berfirman, Yana kamu sembuh gitu kan. Tapi Papa, pada saatnya nanti kamu menjadi kuat, enggak. Malah kamu bisa malah sebaliknya, kamu enggak kuat di tengah jalan, kamu pasti bisa lemah lagi. Tapi aku mau menjadikanmu kuat. Aku membutuhkan proses, membutuhkan waktu untuk membentuk bejana hatimu. Aku di jalan naik motor itu nangis banget, sampai sesunggukan gitu. Untung pakai masker, orang nggak lihat gitu. Seperti kayak diguyur air hujan gitu kan. Aduh, kok bisa kayak gitu gitu. Akhirnya ya udah aku laluin setiap hari, sampai satu kali pas aku berdoa, aku cuma bilang, Tuhan terima kasih ya buat apa yang aku alami lewat aku seperti ini. Aku ngerasa Tuhan itu tuntun aku banget. Aku tuh ngerasa Tuhan itu tuh bimbing aku banget. Dia seperti tuntun anak kecil gitu ya. Dia bilang kan, dia bimbing aku, kalau kamu gak enak, kamu diam dalam hadiratku, kamu ingat yang baik. Jadi itu aku praktekin gitu kan, kalau misalnya gak enak, aku duduk gitu. Dulu aku panik, aku teleponin, Han pulang ya sebentar kata aku kesono kesini munda mandir gitu. Tapi berjalannya waktu, kalau aku ngerasa gak enak, aku duduk diam, aku bayangin gitu. Tuhan bilang apa, perkatakan semua yang baik, aku baca Alkitab. Pak Bos pernah bilang sama aku, Alkitab itu roh Tuhan sendiri, itu perkataan Tuhan. Jadi di saat kamu ngerasa gak enak, kamu jangan perkatakan, karena iblis menangkap apa yang kita ngomong gitu kan. Ada aku diem, aku nikmatin, aku baca Alkitab, itu udah kayak obat antibiotik gitu kan. Jadi kalau aku gak enak, aku duduk, aku baca Alkitab, sekalipun aku gak ngerti, aku baca aja. Tapi percaya gak percaya dengan sendirinya dia jadi kayak tenang gitu kan. Jadi kok jadi enak ya, jadi aku kayak kecanduan. Jadi setiap itu aku duduk, kalau gak enak aku diem, berjalannya waktu ya puji Tuhan sih, sekitar sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 4 bulan, aku udah gak pernah ngalamin deg-degan itu lagi. Sekalipun rasa-rasa sedikit-sedikit menghantui itu ada, tapi kesininya aku udah belajar, aku bisa lebih penguasaan diri gitu ya. Aku cuma mau bilang gitu, mungkin setiap kita permasalahannya beda-beda gitu kan, pelajarannya berbeda-beda. Kalau aku mungkin pelajarannya pelajaran iman gitu ya. Tapi aku mau bilang di sini, sekalipun tuh kita berada di titik terendah, gak ada orang lagi yang bisa kita andelin, gak ada yang bisa kita harapkan. Tapi tuh Tuhan tetap mau kita tuh melekat kepada Dia gitu kan. Kalau kita melekat, kita bisa mendengar suaranya gitu. Kalau kita nggak melekat, kita nggak bisa mendengar. Suara iblis sama suara Roh Kudus tuh, kalau misal kita jauh dari Tuhan lebih jelas suara iblis gitu kan. Dia menghantui ini gitu. Akhirnya
di Mazmur 91 ayat 14 kan dibilang, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya dan aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Melekat, terus kita menempel itu seperti, aku kadang suka bayangin seperti buah anggur kan nempel gitu ya. Tuhan tuh maunya tuh kita selalu begitu gitu, nggak mau terlepas dari situ. Terus kita mengejarnya, karena aku suka bayangin gitu kan, mengejarnya seperti apa ya. Aku bayangin, oh seperti perempuan yang pendarahan 12 tahun. Dia gak bisa jalan tapi dia kayak merangkak, dia mau narik jubah Tuhan Yesus. Berarti dengan sisa tenaga aku, dengan sisa iman aku yang aku punya, aku coba hampiri Tuhan gitu kan. Nah, aku percaya di saat kita datang kepada Tuhan dengan sisa iman kita, Tuhan akan perhitungkan gitu ya. Terus kedua, kita tetap nyatain iman kita kepada Tuhan untuk tetap setia. Aku pikir iman aku mati gitu, sampai aku gak ngerasain iman itu seperti apa tuh. Tapi sebenarnya sejak kita terima Roh Kudus itu, Tuhan tuh gak pernah membuat iman kita tuh mati. Mungkin iman kita rapuh, tapi saat iman kita rapuh, tetap kita gunakan perisai iman kita untuk kita datang menghampiri tata Tuhan. Karena dengan kita beriman, Tuhan pasti memperhitungkan semuanya itu. Ayatnya di Mazmur 17 ayat 20 yang B. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang ketiga itu tetap percaya karena itu adalah sumber cintanya Tuhan. Di Amsal 3 ayat 5-6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kita belajar untuk tetap mempercayainya tanpa bersyarat ya. Mungkin kita gak pernah melihat hasilnya kayak aku kan, oh aku gak tahu kapan aku sembuh gitu. Tapi aku tetap belajar percaya janji Tuhan itu setia di setiap musim hidup aku gitu. Dan pasti akan ada pelangi sehabis hujan, gak selamanya tuh kita dibiarkan seperti itu gitu. Terus yang keempat, kita tetap berdoa, memuji dan menyembah. Di Mazmur 71 ayat 8, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadanya dan penghormatan kepadamu sepanjang hari, karena itulah sumber kekuatan kita. Berdoa, memuji dan menyembah Tuhan itu mungkin dalam keadaan hancur hati, seperti apa yang aku alamin itu gak gampang gitu ya. Aku gak enak, perasaan aku kok takut gitu kan. Tapi aku harus bilang, Tuhan terima kasih, Tuhan baik. Itu kenyataannya gak seperti itu gitu. Tapi Tuhan tetap mau dan aku bisa ngomong seperti itu karena Tuhan kasih aku kekuatan gitu kan. Kalau enggak aku juga gak bisa gitu. Aku baru ngerti, oh itu namanya persembahan yang berkenan gitu. Di saat kita hancur hati, kita masih bisa bilang Tuhan baik, Tuhan aku bersyukur atas semua yang terjadi. Itu tuh kita mempersembahkan korban yang benar-benar kalau kita sukacita, kita ini gampang, Tuhan terima kasih Tuhan kau baik gitu. Tapi ini cuma di sini aku belajar, oh ini yang namanya korban yang berkenan di hadapan Tuhan gitu. Terus yang ke-5, tetap berharap kepada Tuhan. Di Roma 4 ayat 18, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi kita tetap jangan berhenti berharap gitu, sekalipun kok gak sembuh-sembuh gitu kan, tapi tetap percayalah, aku gak selamanya seperti ini gitu kan, pasti ada maksud Tuhan atas semuanya. Yang penting kita di dalam perahunya Tuhan gak keluar, karena Tuhan tuh mau kita tetap di dalam perahu. Kadang Tuhan tuh mau kita tetap di dalam perahunya, kalau kita keluar kita pasti tersesat gitu. Jadi belajarlah kita terus mengejar hadiratnya itu. Kalau Tuhan izinin kita diproses untuk kita laluin, Tuhan tuh terlebih dahulu tuh mempersiapkan langkah-langkahnya gitu. Lewat apa yang aku alamin, nih Yana, aku uji kamu ya lewat pelajaran ini. Tapi aku udah siapin dulu nih kunci jawabannya nih. Nanti kalau kamu gak enak nih, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Terus aku jadi inget, aku bersyukur sih Tuhan tuh pertemukan aku dengan teman-teman aku. Banyak Tuhan kirim-kirim orang-orang baik untuk
menabur benih iman dan menabur perkataan iman buat aku gitu ya. Jadi Tuhan tuh gak pernah kasih kita pencobaan sakit penyakit, masalah. Tapi terkadang lewat itu Tuhan izinin supaya Tuhan tuh mau tuh kita dekat sehingga kita tuh bisa ngerasa tuh kekuatan cintanya Tuhan tuh, cinta Tuhan tuh kuat banget buat kita. Gak sekuat cinta kita sama Tuhan, tapi dia tuh kuat banget. Sampai akhirnya aku mengerti gitu kan. Oh Tuhan bilang katanya nikmatin prosesmu. Dulu aku bilang nikmatin ketakutan, nikmatin kecemasan gitu kan. Ih gak mau gitu. Kesini aku semakin mengerti ternyata Tuhan mau nikmatin prosesmu, nikmatin proses saat aku membimbingmu, saat aku menuntunmu, di saat engkau peka mendengar suaraku, engkau tahu apa yang aku lakukan kepadamu harus begini-begini. Kamu merasakan damai, itu yang kau nikmati, begitu pengertiannya gitu kan. Jadi setiap kita tuh pencobaannya tuh pasti berbeda-beda gitu ya. Tapi tuh Tuhan izinkan kita untuk kita menjadi kuat, menjadi dekat dengannya. Saat ini aku percaya sih Tuhan tuh terus berkarya dalam hidup aku dan hidup kita semua gitu ya. Dan setiap lewat pelajaran yang berbeda-beda, lewat pergumulan yang berbeda-beda gitu. Dan gak tahu sampai kapan waktunya gitu ya. Ketika kita diproses, kita belajar. Jangan fokus ke masalahnya. Tapi nikmatin waktu kebersamaan kita saat dia menuntun, membimbing kita gitu kan. Hanya dengan melekat kita bisa menikmati kekuatan cintanya Tuhan. The power God love ya, Pak gitu kan. Ya, dan di waktunya yang tepat dan dengan caranya pasti Tuhan akan selesaikan semuanya. Terima kasih, Tuhan berkati. The power, Bu, ngapain Bu? Belum disambut Bu, turun dulu Bu. Biar cepet. Oke, ya, the power of God's love, kekuatan cintanya Tuhan, amin. Kayak ibu-ibu yang di sini hari ini, sister, ya hari ini kita boleh berbaju pink, kita boleh merayakan ya karena bertepatan dengan bulan Valentine, kita boleh merayakan hari kasih sayang untuk Tuhan dan sesama semuanya. Ya biar tadi sharingnya bisa menguatkan setiap kita, amin. Nah nanti kita akan ada kesaksian juga dari ibu yang satu ini, tapi sebelumnya kita mau memberi yang terbaik, amin. Ya. Bapak kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini, kalau sharing yang boleh diberikan Tuhan oleh saudara kami Ciana Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu yang begitu besar melekat di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah melalui wadah WIS Tuhan di tempat ini kami semakin dikuatkan, cinta-Mu boleh terus berkobar di dalam kehidupan setiap kami. Sebentar kami ingin memberi Tuhan, kami memberi dengan hati yang penuh sukacita di dalam Tuhan. Haleluya, amin. Sekarang kita beri tepuk tangan untuk sis kita, Yani. Yeah. Shalom ibu-ibu yang luar biasa. Saya percaya pengalaman ibu-ibu di sini lebih banyak dari saya ya. Amin. Saya kesaksian bentar, ini agak nyerempet juga sih sama sharing Ciana pada malam hari ini. Tetap berharap, tetap percaya penuh ya. Kesaksiannya, saya pegang tisu dulu ya. Soalnya berlinang takutnya, iya. Kesaksiannya ya, kita percaya bahwa setiap kita ikut dalam Tuhan tuh pasti tidak ada yang, maksudnya enggak. Tetap percaya kepada Tuhan saya. Saya pelayanan dari sini, dari saya pacaran sama mantan saya sampai saya punya anak 2. Kesaksian saya yang luar biasa di tahun 2021, benar-benar Tuhan bekerja luar biasa dalam hidup saya. Saya orangnya sedihan. Iya. Anak saya yang pertama itu
cewek ya, itu umur, gue cuma tahu aja, umur 12 tahun sekarang jalan 13 tahun. Hah? Oh bukan. Nah terus saya bilang nih, saya ngomong sama suami saya, ya kalau kita memang Tuhan kasih cuma punya anak satu, gak apa-apa. Saya tetap percaya gitu ya, tapi dalam hati saya tuh kok Tuhan kayak tetap mau kasih gitu. Jadi pertama itu saya bilang sama suami saya bilang begini, Pih kita foto keluarga yuk, saya bilang. Jangan, nanti keluar anak satu lagi, kata dia gitu. Foto lagi. Saya bilang, kok kamu tahu dari mana bakal punya anak lagi? Ya saya percaya aja gitu. Tapi 12 tahun itu bukan sebentar. Lama. Saya pindah rumah. Pas kejadiannya tuh corona ibu-ibu. Pas pindah, corona banget itu. Nah tiba-tiba saya pindah di apartemen itu bulan Februari. Saya Maret hamil. Waduh. Saya kok tiba-tiba kalau test pack itu yang exciting tuh suami saya gitu. Pokoknya udah masuk kamar mandi, tiba-tiba dia keluarnya lama banget di kamar mandi. Saya bilang, waduh kayaknya garis 2 nih. Dengan pede, dalam hati saya pede banget nih saya. Pas dia keluar, iya garis 2. Aduh, saya sama laki saya tuh, laki saya langsung posting-posting dah di Facebook gitu ya. Ya mungkin karena menunggu 12 tahun bukan waktu yang sebentar gitu kan. Akhirnya ya udah. Tapi di satu sisi kebahagiaan ada kesedihan. Di bulan Aprilnya papa saya meninggal. Papa saya meninggal dalam sakit yang sekitar 3 atau 4 bulan gitu ya. Udah itu akhirnya saya pulang ke Lampung. Ini papa saya kremasi. Saya balik ke Lampung. Saya jujur anak yang kedua ini saya hamilnya luar biasa, nggak bisa ngerasain makan nasi. Kalau yang nomor 1 saya kebo banget, makan mulu pokoknya, apa aja saya makan. Nah kalau yang kedua ini, anggapnya yang kedua ya, kedua ini saya muntah dikit, makan masuk muntah lagi. Akhirnya pas pulang kok saya ngerasa ada yang aneh gitu ya. Kok kayaknya saya nggak pusing lagi gitu ya, nggak pusing, nggak mual. Saya bilang sama laki saya, Pih kok kayaknya saya aneh ya, nggak kayak kemarin-kemarin gitu ya. Cek akhirnya, masuk ke dokter. Dokternya bilang gini, waduh kandungan kamu di dalam udah acak-acakan. Artinya saya keguguran. Nah, di situ saya tetap kuat. Laki saya pun kuat. Kita bilang, ya Tuhan kalau memang ini udah rencana Tuhan nggak apa-apa. Nunggu saya kecewa nggak? Enggak. Saya tetap berharap berdua suami saya. Saya bilang ya udahlah nggak apa-apa Pi. Kalau memang kita komitmen kalau memang satu nggak apa-apa. Kalau Tuhan kasih satu nggak masalah dalam hidup saya berdua sama suami saya. Akhirnya berjalan lagi. Singkat cerita di bulan ke-7-nya saya habis Oh iya, pas waktu di kuret itu, aduh perut saya ngerasain dikasih obat sama dokter sakitnya luar biasa gitu ya. Sampai saya sempat dalam hati saya bilang gini, duh Tuhan saya gak mau hamil lagi dah. Kayaknya dari 1 ke 2 kayak susah banget nih ya saya hamil, perjuangan mati dan hidup dalam hati saya. Tapi akhirnya pas ke-7 bulannya saya dikasih lagi hamil, jadi anak ketiga. Sama juga, muntah, tiap makan muntah saya selama 3-4 bulan itu saya gak pernah makan nasi. Makannya bubur mulu, gak boleh masuk apa-apa, pokoknya tiap masuk apa saya muntah lagi. Akhirnya pas 3 bulan itu, pas ke-7 bulan tuh saya dinyatakan hamil lagi. Pas kan corona banget bener-bener. Kayaknya Tuhan udah aturin deh semuanya udah Tuhan aturin kalau menurut hati saya ya. Corona 1, suami saya kan biasa jadi Bang Toyib gitu ya, keluar kota segala macem. Tapi tiba-tiba WFH gitu kan, dari rumah kerjanya. Nah akhirnya singkat cerita saya itu kan harus benar-benar bed rest gitu kan. Nah saya juga bersyukur punya suami yang luar biasa, punya orang tua yang luar biasa, punya mertua juga yang luar biasa gitu ya. Maksudnya yang tetap berdoa buat anak-anaknya. Juga buat teman-teman seiman yang luar biasa lah pokoknya. Akhirnya singkat cerita saya ngelahirin di bulan Juli, di tanggal 8 Juli. Tapi aduh bener-bener
Taulah kalau yang pelayanan sama saya pasti tahu ya, tanggal 8 dinyatakan udah ngelahirin, keluar tuh anaknya yang ganteng gitu kan ya. Tuh puji Tuhan, Tuhan kasih cowok gitu ya, jadi sepasang. Akhirnya singkat cerita lagi, dokter menyatakan saya HB-nya luar biasa. Turun banget drastis, itu sekitar cuma 5 atau 6 ya. Kan itunya kalau normalnya itu sekitar 12. Orang bilang ya kayak sudah saya kayak Icin, kayak maksudnya Wean yang ngerti apa ke ilmu kedokteran gitu ya. Itu kayaknya maksudnya gimana ya? Udah lewat lah kalau kata kayak kita bilang mah, udah lewat itu aturan. Akhirnya saya pas bangun dari tempat tidur, sedih-sedih ya, anak saya udah pulang. Tapi emaknya masih di rumah sakit. Ya tapi puji Tuhan ada adik ipar saya. Itu juga pas kebetulan mama saya juga sakit. Jadi ada cici ipar saya yang ngejagain anak saya. Terus akhirnya saya bilang sama Tuhan, Tuhan, masa sih agak nego dikit gitu ya. Tuhan 12 tahun saya nunggu anak. Tuhan kasih cobaan yang luar biasa gitu kan. Tapi saya tetap percaya. Akhirnya tiba-tiba saya tiap bangun dari ranjang gitu kan, nggak bisa jalan normal gitu, maksudnya kayak mau pingsan. Akhirnya dibawa lagi ke dokter, kata dokter bilang, waduh kamu harus dimasukin ICU gitu. Langsung saya tuh dibawa ke ICU. Waduh semua tuh pada telepon, teman-teman pada telepon, tahu sendiri ya kalau ICU. Saya di dalam ngedengar mesinnya aja tet. Saya bilang, waduh acak-acakan terus deh, acak-acakan. Kan kalau acak-acakan kan tetap hidup ya, kalau lurus kan lewat dah. Akhirnya saya bilang sama Tuhan, kalau saya orangnya jujur, suka puji-pujian gitu loh. Maksudnya bukan gak pernah dengar khotbah, suka, tapi lebih ke puji-pujian saya. Lagu-lagu yang menguatkan saya. Puji Tuhannya juga kebetulan suster cowoknya itu di situ orang Kristen. Dia bilang begini, Bu, ibu di ICU nyantai amat ya Bu. Maksudnya gak ada sedih, gak ada apa gitu. Saya cuma bilang, saya percaya Tuhan saya Tuhan yang luar biasa. Tuhan saya Tuhan yang sanggup melakukan setiap perkara-perkara dalam hidup saya. Nah dari situ masuklah, katanya suruh tambah darah. Masuk tuh di darah saya ini darah macem-macem dah. Ada darah pendeta, ada darah bos, ada darah karyawan, semua masuk di dalam hati saya. Maksud saya akhirnya dokter sampai mau pulang itu tetap gak naik, masih 10. Kata dokternya, saya angkat tangan loh, kamu masih kurang maksudnya darahnya gitu. Dok saya udah gak tahan dok, saya mau pulang aja. Kan tahu sendiri ya, suci makanannya itu gak ada daging, VG semua. Sedangkan saya kurang darah, maksudnya ya kurang darah tapi kurang. Jadi tiap hari tuh laki saya tuh bawain rendang pokoknya tiap itu. Bayam yang tadinya saya gak terlalu seneng, satu ikat saya makan aja dah. Ya akhirnya puji Tuhan, kata saya bilang sama dokter, dok saya pulang aja deh dok, saya kasihan anak saya di rumah. Saya lebih baik di rumah gitu, kayaknya kalau di dalam rumah sakit ngeliatin orang udah bawa anaknya pulang lah, kita mah di rumah di rumah sakit aja, anak mah di rumah gitu kan. Akhirnya saya bilang sama dokter, kalau si dokternya bilang kalau ada apa-apa saya angkat tangan ya Bu ya. Saya bilang nggak apa-apa dok, saya punya Tuhan dokter di atas segala dokter. Dan saya percaya buat ibu-ibu di sini, tetap percaya apapun permasalahanmu, tetap percaya di dalam Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Bapak, kami mengucap syukur di saat sore malam hari ini. Terima kasih dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah UIS ya Tuhan di bulan Februari ini. Kami merasakan dan menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Jadi satu dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih kalau kami mendapatkan satu anugerah yang luar biasa. Kami diperkenankan Tuhan meninggikan Tuhan di tempat ini. Mengagung-agungkan Tuhan kami yang hidup, yang dahsyat itu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan memberikan kepada kami kemampuan-kemampuan. Tuhan memberikan kepada kami kekuatan-kekuatan yang baru. Tuhan memberikan kepada kami roh kesetiaan untuk kami tetap setia mengiring Yesus dalam kehidupan kami. Walaupun kami menghadapi masalah, persoalan hidup, pergumulan-pergumulan,
Kami akan terbang seperti burung Raja Wali mengatasi badai-badai hidup kami ya Tuhan. Untuk itu malam hari ini di dalam nama Yesus, setiap yang hadir kami di tempat ini, kami kuat di dalam nama Tuhan. Kami sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menjadi pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab roh Tuhan memimpin kami, mengajar kami, membawa kami kepada rumput yang hijau, ke tempat air kehidupan Tuhan di dalam nama Yesus. Bapa, kami mau pulang dari tempat ini. Kami mau menerima berkat daripada Allah Bapa yang dinyatakan kepada anaknya Yesus Kristus, dan penghiburan dengan bersama dengan Roh Kudus menyertai kami ya Tuhan. Kami pulang ke rumah kami ya Bapa, membawa berkat-berkat ilahi yang membuat kami damai, yang membuat kami kuat, dan yang membuat kami semakin mengejar Tuhan Yesus. Bapak, kami bersyukur untuk hamba-hambamu yang melayani di tempat ini. Para pembicaramu ya Tuhan, Yani yang menyampaikan kesaksian di tempat ini, yang begitu menguatkan kami, yang begitu mengajar kami di dalam lewat firman Tuhan. Kami ditegur, kami nasihati, kami dibangun ya Tuhan oleh di dalam iman kami. Bapak, terima kasih untuk para WL singer, imam musik, pemandu sound system. Kami bersyukur. Seluruh para pendoa di UIS ya Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih untuk umat-Mu, para wanita-wanita yang luar biasa, yang meluangkan waktunya menyembah Tuhan di tempat ini, membangun mezbah Allah di tempat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami menerima berkat-berkat ilahi turun atas kami. Keluarga kami dipulihkan Tuhan, anggota keluarga kami disembuhkan oleh Tuhan. Anak-anak kami mendapatkan pekerjaan. Anak-anak kami yang sekolah, mereka pintar dan cerdas ya Tuhan. Terima kasih Bapa, tidak ada yang sakit, mereka sehat semuanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami pulang dari tempat ini, Tuhan kami serahkan Ibu Gembala kami kepada Tuhan. Ibu Ruth ya Tuhan, terima kasih untuk keluarga besarnya. Tuhan memberkati di malam hari ini. Bapa, kami siapkan hati kami untuk kami menerima berkat daripada Allah Bapa. Mari kita angkat kedua tangan kita. Pulanglah engkau dengan damai sejahtera Tuhan, dengan kasih-Nya yang berlimpah-limpah di dalam kehidupanmu. Tuhan akan senantiasa menyertai setiap apa yang engkau kerjakan, sehingga engkau menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung. Bahkan Tuhan menyertai seisi keluargamu. Tuhan memberkati keluargamu dengan damai sejahtera-Nya, dengan sukacitanya. Ada kesukaan yang berlimpah-limpah, berkat-Nya dialirkan berlimpah-limpah di dalam kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.